Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, dalam buku Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, menurut Halide, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Jadi, sistem ekonomi Islam adalah dasar-dasar tentang perekonomian yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai landasan. Jadi, agama Islam ini mengajarkan mengenai perekonomian itu harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab yang berarti malaka yamliku milkun. Artinya sesuatu dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum yang dimiliki oleh seseorang dapat dimanfaatkannya. Tetapi kepemilikan yang dimiliki manusia bukanlah suatu hal yang bersifat mutlak, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu ikhrajul mubahat, artinya suatu harta atau benda ini bersifat umum. Yang kedua yaitu al-uqud, artinya suatu harta atau benda ini bersifat karena adanya akad. Yang ketiga yaitu al-halafiyah, artinya suatu benda atau harta itu didapatkan dari adanya pewarisan. Yang keempat yaitu at-tawalladu minal mamluk, artinya suatu harta atau benda didapatkan karena hasil pembiakan dari harta pemilik sebelumnya. Yang kelima yaitu ihya al-mawat, artinya suatu harta atau benda yang dimiliki dengan membuka lahan baru yang belum ada pemiliknya. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim yang dapat mewujudkan dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan ini berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama ada e-commerce dan bunga bank. E-commerce merupakan kegiatan jual beli secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan jet and deliver. Dalam Islam ini, e-commerce dipandang sebagai transaksi bisnis di dunia maya yang diperbolehkan karena maslahat. Jadi dalam Islam e-commerce ini diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan dan sesuai dengan rukun-rukun jual beli yang terdapat dalam Islam. Rukun-rukun jual beli yang terdapat dalam Islam yaitu yang pertama penjual, pembeli, adanya akad atau sigot. Kemudian yang selanjutnya yaitu bunga bank. Mengenai hukum bunga bank, pendapat para ulama tentang bunga bank yaitu yang pertama, menurut Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, menyatakan bahwa bunga bank
merupakan riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan riba yang diharamkan karena dikenakan bunga kepada orang yang berhutang dengan memperhitungkan waktu yang ditanggungkan. Yang kedua yaitu menurut Mustafa Ahmad Az-Zakara, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, menyatakan bahwa bunga bank merupakan hutang piutang yang bersifat konsumtif itu bersifat riba. Namun bunga bank yang bersifat produktif itu tidak sama dengan riba nasi'ah. Yang ketiga, menurut Hasan, seorang ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan. Menurut hasil Muhtamad Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga bank itu merupakan hukum yang tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu etos kerja dalam Islam. Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berusaha. Agama Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi tentang siapapun yang melakukan kerja keras mencari rezeki yang halal, baik dan berkah. Dalam Islam mengajarkan bahwa etos kerja yang tinggi dilandasi dengan kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik etos kerja. Yang pertama yaitu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu kualitas kerja yang mantap. Yang ketiga yaitu kerja keras, tekun, dan kreatif. Yang keempat yaitu kompetisi dan tolong-menolong. Yang kelima yaitu objektif. Yang keenam yaitu disiplin atau konsekuen. Yang ketujuh yaitu konsisten dan istiqomah. Yang terakhir yaitu percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu kemandirian dalam Islam. Menurut Islam, kemandirian merupakan melakukan usaha dengan sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi penaruh bagi orang lain selagi seseorang tersebut masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kemandirian ini harus dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk meningkatkan kinerja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.